A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman. Maaf ya, kemarin audionya bocor, banyak-banyak yang berisik kan. Oke, langsung aja kita lanjut ke bagian berikutnya ya. Tapi sebelum itu, kita berdoa dulu. Amin. Oke, kita lanjut. Jadi begini, jauh sebelum rumah itu dikontrakan, rumah itu ditempati orang yang bernama Wati. Terang Pak RT sembari menyeruput kopinya. Wati ini anaknya Pak Satyo. Ya, sebenarnya cantik anaknya, cuma wataknya gak sama dengan rupanya. Terang Pak RT lagi. Lah, hubungannya sama Ayu apa Pak? Tanya Tomo semakin bingung dan tambah penasaran. Ayu ini anaknya Wati, jawab Pak RT dengan raut wajah yang teringat akan masa saat itu. Tomo hanya mengangguk-angguk seolah sudah paham dengan permasalahan tersebut. Ayu matinya gimana Pak? Tanya Tomo menyelidik sembari mengernyitkan dahinya. Bunuh diri, jawab Pak RT singkat. Ah, masa anak ingusan bisa tahu bunuh diri? Sangga Tomo seakan tak percaya. Memang secara logika hal itu tak masuk akal. Tetapi Pak RT dengan santai menjawab, ya pas mayatnya ditemukan dia sudah menggantung di plafon. Aku yang masih agak bingung, kok bisa anak segitu bunuh diri? Gila, orang gila aja gak bakalan juga bunuh diri, terang Pak RT. Yang kini raut wajahnya menjadi serius. Lah iya Pak, sahut Tomo santai. Tapi gitu itu kata keluarganya Pak Satyo. Kita ya gak mau bikin berita aneh-aneh. Cuma ya tahu sendiri mulut tetangga. Ada yang bilang dibunuh, ada yang bilang diracuni. Makanya itu si Ayu ini gak bisa tenang, terang Pak RT. Oh, kalau gitu terus kontrakannya gak bakal bener, kata Tomo. Sama katanya tetangga sebelah itu, si Wati ini hamil lagi. Gak tahu lelakinya siapa. Namanya anak kecil, mamanya hamil, anaknya ya seneng punya adik baru. Nah, katanya lagi, anak yang dikandung ini dikubur di rumah itu, terang Pak RT serius. Tapi loh Pak, emang ada sih. Kadang aku dengar suara anak kecil ketawa dan nangis. Lalu kemarin aku panggilkan dukun. Ya memang ada kuburan Kluron, terang Tomo. Ini masalahnya gak cuma istrimu Mo. Perempuan yang hamil sejak kejadian itu sering dihantui Ayu. Katanya itu adiknya, terang Pak RT juga. Lah, kayak cerita di film Pak, saut Tomo tersenyum. Obrolan mereka terhenti dengan adzan maghrib. Tak pula terasa bahwa maghrib sudah datang. Tomo pun pamit dan meminta Pak RT untuk datang ke rumahnya selepas Isya, agar dapat melanjutkan atau menemukan titik terang dari misteri bocah kecil ini. Kadang, ketika kita membicarakan orang yang sudah mati, ia akan merasa dan datang. Benar, Ayu datang duduk di depan teras rumah saat Tomo baru sampai di rumahnya. Lantas tersenyum dingin dan menghilang perlahan-lahan. Tomo yang mengakui dirinya adalah pemberani, ia menjadi takut dan ngeri saat melihat senyum dingin dari sosok bocah kecil bernama Ayu ini. Raut wajahnya seakan menyimpan sesuatu, tapi Tomo hanya bisa menduga-duga tentang bocah ini. Adzan Isya berkumandang merdu di seluruh penjuru desa. Tomo dan Vero beserta ibu mertuanya melaksanakan sholat Isya berjamaah. Seperti biasa, seperti malam sebelumnya, setiap rakaat terakhir terdengar suara tawa anak kecil yang terdengar jelas seperti suara anak perempuan. Tomo dan Vero sudah menduga bahwa itu adalah Ayu yang selalu mengganggu setiap rakaat akhir. Namun beda dengan ibu, ia hanya menduga itu adalah anak tetangga yang belum tidur dan masih bercanda dengan saudara atau orang tuanya. Salam penutup telah terucap, lantunan doa ikhlas terucap dari lisan Tomo, lantas diaminkan oleh Vero dan ibu mertuanya. Selang beberapa saat setelah melaksanakan kewajibannya, Tomo duduk di depan TV dan Vero masuk ke dalam kamar yang ditemani oleh ibunya. Tak lama setelah itu, datanglah orang yang ditunggu. Pak RT datang dengan membawa bungkusan makanan. Cuma jajan, kata Pak RT yang sebelumnya sudah mengetuk pintu dan dipersilakan masuk oleh Tomo.
Tomo pun ke belakang membuatkan kopi untuk Pak RT. Setelah kembali, Tomo mempersilahkan Pak RT untuk menikmati kopinya. Obrolan ringan dimulai, hingga beberapa jam mereka berbicara ngalor ngidul, bercanda sesuka hatinya, tapi tetap tidak berusaha mengganggu yang sedang istirahat. Mereka pun kembali membahas pembicaraan mereka yang tadi sempat terjeda, yaitu mengenai Ayu. Saat nama itu disebut oleh Tomo, entah kenapa Tomo sendiri merasa suasana di rumah menjadi berubah secara mendadak. Seakan-akan dirinya sedang diperhatikan oleh banyak orang dan seakan menjadi pusat perhatian karena sebuah kesalahan. Belum ada yang berbicara setelah nama Ayu terucap. Hening seketika, begitu pula Pak RT. Wajahnya mendadak menjadi pucat ketakutan. Matanya menerawang ke setiap dinding dan sudut rumah, berusaha ingin mendapatkan sesuatu. Lebih tepatnya memastikan kalau tidak ada apa-apa. Saat mata mereka beradu pandang seolah film India, barulah keluar suara dari mulut Pak RT. Kok tiba-tiba menakutkan ya, Mok? Kata Pak RT sembari memeluk tubuhnya sendiri. Iya Pak, suasananya jadi ngeri. Ya ancuk, kok aku jadi penakut sih? Jawab Tomo juga sama sembari memeluk tubuhnya sendiri. Kembali, tidak ada suara yang terdengar. Tidak ada sama sekali. Bahkan suara jangkrik pun tidak terdengar. Lantas kesunyian itu malah dipecahkan oleh suara tawa dan jeritan dari luar rumah. Tomo dan Pak RT terkejut mendengar hal itu. Buru-buru, mereka beranjak dari tempat duduk dan melihat dari balik tirai jendela. Apa yang mereka dapat? Ternyata nihil. Namun, suara tawa itu masih terdengar dan sangat mengganggu sekali. Kebetulan pula, Vero dan ibunya sudah tertidur pulas. Suara bersesis dari luar rumah. Suaranya seolah mengisyaratkan mereka untuk diam. Padahal mereka tidak bersuara sama sekali. Hanya suara angin yang terdengar. Selaras dengan menghilangnya suara mendesis itu, pintu rumah mendadak terbuka dengan sendirinya. Perlahan namun pasti, pintu itu seakan terbuka dengan mulus dan perlahan terbuka semakin lebar. Sontak saja melihat hal ganjil itu, Tomo dan Pak RT beradu pandang. Mok, apa itu tadi, Mok? Tanya Pak RT yang gemeteran. Keringatnya sudah mulai keluar dari sela-sela pori kulit dahinya. Padahal malam itu sangat dingin sekali. Ya tahu Pak, kata Tomo singkat. Mereka pun memutuskan untuk mendekati pintu dan memeriksa. Mungkinkah itu orang iseng yang sepertinya tidak terlintas sama sekali di otak Tomo. Di pikirannya hanya ada Ayu. Saat mata kedua lelaki tersebut menerawang kegelapan di depan pintu rumah dan berjalan pelan menuju teras, tak disangka pintu rumah mendadak ditutup secara dibanting. Suaranya keras sekali. Tomo langsung bergegas menuju ke pintu. Heran dan aneh, pintu pun seperti dikunci, tidak bisa dibuka. Tomo tak berhenti mencoba membuka. Selaras dengan itu pula, suara jeritan keras akan kesakitan terdengar keras dari dalam rumah. Dan Tomo kenal suara itu. Itu Vero. Tomo menjadi panik. Ia mencoba untuk mendobrak pintu rumahnya. Nihil. Tidak membuahkan hasil. Tomo berlari menuju ke jendela kamar. Dek, onopo? Kok jeret-jeret? Bukakan ini, teriak Tomo dari luar. Syukurlah jendela bisa terbuka. Vero ada di depan Tomo saat ini terisak tangis dan takut. Tomo langsung meloncat dari lewat jendela, memeluk tubuh sang istri. Apa yang terjadi? Ibu Vero berdiri sembari melotot menunjuk Vero dengan tatapan bengis. Ada apa, Dek? Tanya Tomo kepada Vero. Gak tahu Mas, tiba-tiba saja Mama nekan perutku, sakit makanya aku teriak. Terang Vero masih dalam tangis dan pelukan sang suami. Sebentar Mo, aku panggilkan Pak Ustadz saja, kata Pak RT yang bergegas pergi tanpa menunggu jawaban Tomo. Kamu Ayu, kata Tomo kepada sosok yang ada di dalam tubuh ibu mertuanya. Ia hanya mengangguk lantas tersenyum dingin. Dan Tomo yakin benar kali ini itu Ayu. Senyumannya sama dinginnya seperti yang sering ia lihat. Sebenarnya apa maumu? Ini istriku, ini anakku, bukan adikmu, bentak Tomo yang membuat perubahan pada wajah ibu mertuanya. Sosok itu seakan tak terima dengan ucapan Tomo. Ia mulai mendengus dan perlahan mulai menangis, serupa anak kecil yang direbut paksa mainannya. Tomo yang tidak tahu berbuat apa, hanya bisa memeluk untuk melindungi istri dan anak tercintanya. Selang beberapa saat, Pak Ustadz pun datang. Lebih tepatnya orang yang dituakan dan sering menjadi imam di masjid. Moh, ini ustadznya, Basugi namanya, kata Pak RT dengan nafas yang masih tersengat. Bawa keluar istrinya Mas, kata Mbak Sugi. Gak bisa Mbah, pintu ngarep gak bisa kebuka, jawab Tomo.
Sudah nurut aja, bisa-bisa, kata Mbah Sugi. Tomo pun berjalan menuntun Vero dari kamar menuju ke depan rumah. Sosok Ayu yang ada di dalam tubuh ibu mertuanya pun ikut berjalan mengikuti Tomo dan Vero dan masih dalam keadaan menangis. Kamu di sini aja, gak usah ikut keluar, bocah bandel, bentak Mbah Sugi. Aku gak ada urusan sama kamu, aku cuma jemput adikku, kata Ayu tak mau kalah membentak Mbah Sugi. Kamu gila ya? Bocah gak bisa dibilangin. Adikmu sudah mati dikubur di sini, kata Mbah Sugi sambil menghentak-hentakan kakinya, seolah memberi petunjuk bahwa kuburannya berada tepat di bawah kaki Mbah Sugi. Enggak, adikku masih dalam perut, kata Ayu lagi membentak geram dengan ucapan Ayu. Mbah Sugi pun masuk melalui jendela, lantas menjambak rambutnya, rambut ibu lebih tepatnya. Sedang Pak RT pergi ke depan untuk menemani Vero dan Tomo. Tanpa disangka, ternyata sudah ramai orang yang berada di depan rumah Tomo. Hanya sekedar penasaran dengan apa yang terjadi, seolah sedang ada campur sari malam itu. Hal semacam ini menjadi tontonan banyak orang. Pak RT tidak menggubris para tetangga yang melihat. Ia malah khawatir dengan keadaan Vero dan juga Tomo. Sabar ya Mo, kata Pak RT menenangkan. Di luar masih ramai orang-orang menonton kejadian ini. Ada yang kasihan, ada pula tentunya yang tidak peduli hanya mencari hiburan di kala malam. Sedang di dalam rumah Mbak Sugi masih bergelut dengan sosok bocah berbadan dewasa yang begitu bandel dan kekeh akan persepsi salahnya. Ayu masih menjerit dan menangis kesakitan kala dipegang kepalanya oleh Mbak Sugi. Mbak Sugi yang sudah biasa menyembuhkan orang kesurupan kali ini merasa kewalahan dengan sosok bocah ini. Seperti mana di kehidupan nyata, bukan bocah namanya. Jika bisa diatur dan bernegosiasi dengan sosok anak kecil bukanlah perkara mudah. Begitulah yang diutarakan Mbah Sugi. Ayu masih menjerit, ingin lepas dari cengkoraman Mbah Sugi. Walau menangis, ia tetap melawan. Mulut Mbah Sugi tak berhenti berucap. Entah ajian apa saja yang sudah diucapkan, tetap saja Ayu tidak ingin keluar dari tubuh itu. Aku mau metu, bentak Ayu sembari menangis kesakitan. Namun entah apa yang diucap oleh Mbah Sugi, tiba-tiba saja tubuh ini lunglai tak berdaya. Belum, Ayu belum keluar, dia masih dalam tubuh ini. Mbah Sugi keluar menemui Vero dan Tomo. Panggilkan ibunya, kata Mbah Sugi kepada Pak RT. Ibunya siapa Mbah? Tanya Pak RT bingung. Ibunya Ayu toh teh, kata Mbah Sugi. Oh iya Mbah, kalau misalnya Vero di rumahku aja gimana Mbah? Biar dijaga sama istriku. Kasihan di sini dilihat banyak orang. Gimana Mo? Ujar Pak RT sembari bertanya kepada Mbah Sugi dan Tomo. Jangan, takutnya anak itu malah kesana. Lah kamu ketua RT, yang mbak suruh pulang wargamu. Hal kayak begini kok jadi tontonan. Apa yang gak punya TV di rumah? Kata Mbah Sugi keras. Bahkan terdengar oleh warga. Karena sadar, satu persatu warga berjalan pulang dengan wajah malu. Dan ada pula yang kesal tentunya. Tapi memang ada benarnya, hal semacam itu tidak harus jadi tontonan. Lagi pula, kasihan melihat Vero yang mengandung dan menjadi tontonan. Loh Pak, si Satyo kan masih pergi. Orang itu, kalau pergi ya bawa si Wati, kata Pak RT yang baru saja melangkah. Lantas teringat bahwa Pak Satyo pergi. Waduh, gawat ini. Itu bocah belum keluar dari raga ibunya mbak ini. Bandel banget itu. Beneran. Satyo, kata Mbah Sugi seakan emosi dengan keadaan dan juga oleh Pak Satyo. Selang beberapa saat kemudian, Tomo dan Vero masih terdiam bingung harus melakukan apa. Wajah Vero serupa orang stres. Pikirannya melalang buana. Sedang Tomo hanya cemas melihat kondisi Vero yang sedari tadi terdiam setelah selesai menangis. Pak RT juga diam. Mbah Sugi masih berada di belakang membuat teh hangat untuk Tomo dan Pak RT, termasuk pula Vero. Cuma buat ngangetin badan, diminum nak, kata Mbah Sugi kepada Vero. Vero menyambut teh tersebut dan menyeruput secara perlahan. Namun wajahnya tak berubah, tatapannya kosong. Namun pikirannya berkelana entah kemana. Mungkin ia cemas dengan ibunya dan juga buah hati yang sedang ia kandung. Walah mas, anak cuma beberapa bulan bisa lahir, malah ada saja yang mau ngambil, gerutu Vero dengan tatapan kosongnya. Tak terasa air matanya mulai menetes pelan, berjalan di pipinya.
melewati pori kulitnya, menggumpal di dagu, lantas perlahan menetes di perutnya. "Sabar ya dek, ini tantangan buat kita, biar kuat," kata Tomo menenangkan Vero sekaligus menghapus air matanya. "Iya nak, sabar, bayimu aku yang jamin selamat, insya Allah," sahut Basugi juga menenangkan Vero. Vero hanya diam tak menjawab, bahkan tak pula merubah ekspresi wajahnya. Selang beberapa menit kemudian, suara tawa dari dalam kamar terdengar nyaring, dan itu Ayu. "Sudah Vero dan Tomo di sini saja, kamu ikut aku teh," kata Basugi mengajak Pak RT untuk ikut melihat. Di dalam kamar, Ibu Jum alias Ayu yang berada dalam tubuhnya berteriak marah dengan manusia yang berada di rumah itu. Hal yang membuat Basugi semakin geram adalah ketika Ayu tidak bisa dikendalikan, bahkan mengancam hal yang tak jelas. "Kalau kalian gak memberikan adikku, biar aku mati saja," kayak Ayu, sembari menangis dengan tatapan marah. "Oh bocah gendeng, kamu udah mati ya," bantah Basugi. Ayu masih menangis dan menjerit sampai memporak-porandakan isi kamar, berantakan sekali. "Sudah, gini saja anak, nanti ibumu yang memulangkan adikmu. Sekarang diam tenang, tidur ya, besok ibu jemput," kata Basugi, seolah memang sedang berbicara kepada seorang anak kecil yang berwujud. "Lihat saja, besok malam sampai aku gak bisa bawa adikku, lihat saja," kata Ayu membentak dan mengancam Basugi. Basugi hanya diam dan mendekati Ayu sembari membaca beberapa rapalan untuk mengembalikan Ibu Jum dari tidur paksanya. Iya benar, Ayu sudah pergi dari tubuh Bu Jum atau ibu mertua Tomo, namun belum sadarkan diri. Basugi dan Pak RT mengangkat tubuh Bu Jum ke atas ranjang, merebahkannya, lalu pergi menemui Tomo. "Mo, ibu sudah baikan, sudah tidak apa-apa. Tapi kalau bisa, besok kerjanya pulang agak cepat ya. Ada yang harus diurus. Vero malam ini tidur di rumahku saja. Kita tunggu sampai ibumu bangun, baru pulang ke rumahku. Ya nak ya," kata Basugi tenang dan senyum kepada kedua pasangan suami istri itu. Tak lama kemudian, terdengar suara perempuan memanggil nama Vero. Ya, itu Bu Jum. Memanggil nama Vero. Semua ikut ke dalam kamar, termasuk Basugi dan Pak RT. "Ada apa ini nak?" tanya ibu sembari mencoba duduk dan memegang kepalanya. Terlihat dari raut wajahnya serupa sedang menahan sakit. "Kok kepalanya sakit ini?" tanya Bu Jum mengurut kepalanya sendiri. "Gak apa-apa Bu, gak ada apa-apa," jawab Vero tersenyum. "Maaf Bu, malam ini Anda dengan yang lain tidur saja di rumahku, biar lebih aman ya," kata Basugi tersenyum. "Duh, lah ada apa sebenarnya? Kok sampai tidur di tempat Anda?" sahut Bu Jum bingung, bertanya-tanya dengan semua. "Ceritanya panjang Bu, sudah besok pagi aku ceritakan. Sekarang ayo pulang ke rumahku, kasihan Veronya punya anak kecil," kata Basugi tenang. Vero dan yang lain pun menurut dengan perkataan Basugi. Mereka tidur di rumah Basugi untuk malam ini. Malam yang panjang bagi Vero dan Tomo, tentu saja. Sesampainya di rumah Basugi, Vero dan yang lain kecuali Pak RT yang sudah kembali ke rumahnya sendiri dipersilahkan untuk tidur di kamar belakang khusus tamu. Sedang Tomo terpaksa harus tidur di kursi saat itu. "Maaf ya nak, Uma bisa di kursi, gak apa-apa kan? Tapi di sini hangat kok, cuma keras saja," kata Basugi sembari memberikan selimut tebal kepada Tomo. "Gak apa-apa Mbah, saya yang terima kasih dan minta maaf sudah merepotkan," jawab Tomo sungkan. "Sudah, tak usah dipikir, gak apa-apa. Sana buruan tidur, besok banyak kerjaan. Oh iya, kalau nanti ada yang nyolek, biarkan saja ya. Cucu Mbah sering ngigo soalnya," tarang Basugi tersenyum. "Nggih Mbah," kata Tomo. Basugi meninggalkan Tomo dan masuk ke dalam kamarnya tanpa mematikan lampu. Mungkin untuk penerangan bagi Tomo. Tomo pun sudah diberitahu di mana dapur jika ingin mengambil air minum. Tapi tanpa babi bu, Tomo langsung menggulung tubuhnya dengan selimut lalu mencoba untuk tidur. Karena hari ini adalah hari yang cukup melelahkan. Saat malam sudah menjadi sangat larut, bahkan hampir mendekati pagi, Tomo terjaga karena merasa terganggu. Beberapa kali kakinya dicolek entah oleh siapa. Karena merasa geram, akhirnya Tomo membuka matanya. Tepat saat ia membuka mata, Tomo melihat sosok anak kecil yang sedang bermain dengan jempol kaki Tomo. Ada 3 bocah yang sedang memainkan kaki Tomo. Wajah mereka semua pucat.
Tuyo lagi mesti. Gerutu Tomo dalam hatinya. Dek, masih malam, aku mau tidur. Pergi sana, kata Tomo dengan mata menyipit. Ketiga bocah itu tidak menggubris ucapan Tomo. Mereka hanya senyum-senyum menatap satu sama lain. Ambolah, kata Tomo pasrah dan kembali tidur. Naas, saat akan menutup mata, ia dikejutkan dengan suara keras, semacam batu yang beradu dengan kayu, seakan ada yang melempar. Mendadak Tomo menjadi merinding. Suasana pun menjadi tak enak malam itu. Padahal ia sangatlah lelah. Keringat dinginnya mulai keluar, membasahi lehernya sendiri. Ketika suasana menjadi normal, barulah ia berani untuk menutup mata. Walaupun itu gagal. Sosok pocong tiba-tiba saja menjatuhi tubuhnya. Ya, tepat di tubuhnya. Pocong itu jatuh dari atas atap. Tidak tahu bagaimana ia sampai di rumah itu. Dan saat itulah Tomo melihat jelas bagaimana rupa dari wajah pocong itu. Kulit yang terkelupas, menghitam, dan mata melotot seakan ingin keluar. Bau busuk yang menyengat, bahkan hidung yang hanya bersisakan tulang. Ingin teriak tak bisa, ingin bergerak pun susah. Dan kala sudah tak kuat, disitulah Tomo tak lagi mengingat apa-apa, alias pingsan tak sadarkan diri. Pagi harinya Tomo dibangunkan oleh Mbah Sugi. Tomo terbangun mencoba mengingat-ingat kejadian semalam. Tapi seakan hilang dari kepalanya. Mungkinkah itu hanya mimpi atau erep-erep atau tindihan? Atau bahkan memang itu yang sebenarnya terjadi? Tomo ambil pusing. Tomo pun bergegas untuk berbenah diri dan berangkat kerja. Vero dan ibunya masih tetap harus di rumah Mbah Sugi. Setidaknya di rumah itu lebih ramai daripada di rumahnya sendiri. Singkat cerita, siangnya itu tak terjadi apa-apa. Hanya angin lewat yang tak beraturan. Hingga sore pun datang. Bahkan belum bisa dikatakan sore. Tepatnya sekitar jam 2:30. Tomo kembali dari kerja. Seperti yang dikatakan Mbah Sugi, ia harus pulang lebih awal. Sesampainya di rumah Mbah Sugi, Tomo dan Mbah Sugi sekaligus ditemani Pak RT pergi ke rumah Pak Satyo, pemilik rumah kontrakan yang ditempati Tomo dan Vero. Syukurlah Pak Satyo berada di rumah hari itu. Pintu diketuk, tak lupa mengucap salam sebelumnya. Pintu pun dibuka dan Pak Satyo menampakkan dirinya. Namun bukan senyum ramah yang Tomo dan yang lainnya dapat, melainkan wajah pucat karena kaget dan panik, seakan memang ada yang sudah tidak benar dengan keluarga ini. Gimana, Pak Satyo? Anakmu di mana, Yok? Kata Mbah Sugi balik bertanya. Ada itu di dalam. Lah, apa dia mengganggu anak-anak lagi? Tanya Pak Satyo lagi. Ini boleh masuk gak? Potong Pak RT. Ya sini masuk, kata Pak Satyo. Mereka pun masuk dan duduk di kursi tamu. Mata Tomo habis berkeliling menatap isi rumah yang megah. Gini Yok, aku dengan yang lain kesini. Ada yang harus diselesaikan. Cucumu, ayo. Gak siap-siap neror orang yang tinggal di rumahmu. Apa yang gak kasihan kamu dengan anakmu? Biarkan dia ketemu anaknya, terang Mbah Sugi. Gak bisa, itu bukan cucuku. Aku gak pernah punya cucu. Anakku gak pernah menikah, bendak Pak Satyo. Ya terserah sesuka kamu, mau ngomong apa. Intinya aku cuma minta Yok, tolong sekali ini saja, biar Wati melihat anaknya. Kalau tidak begitu, Wati bakalan masih seperti itu. Apa yang gak mau anakmu dapat lelaki? Apa harus aku bongkar otak busukmu itu? Ujar Mbah Sugi seperti menyimpan suatu rahasia. Ya udah, kapan? Tanya Pak Satyo membentak. Nanti malam datang ke kontrakanmu, bawa Wati. Kalau nggak datang aku bakar rumah itu, jawab Mbah Sugi sekaligus mengancam. Setelah percakapan itu, Mbah Sugi dan yang lainnya keluar dari rumah dan menuju ke masjid. Karena memang tempat adzan asar telah berkumandang merdu. Di perjalanan Tomo yang sendiri tadi hanya menyimak. Kini ia bertanya-tanya, sebenarnya ada apa ini? Kira-kira ada apa ya? Cari tahu di bagian berikutnya. Tetap di Fakta Sejarah. Terima kasih sudah menyimak ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di Fakta Sejarah.